Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Pak Jimmy Matematika Ngawi, belajar matematika mudah dan menyenangkan. Kita akan meneruskan pembahasan kita yaitu mengenai himpunan bagian. Tentunya kalian saat ini kalau di kelas ya, di kelas kalian itu ada kelompok anak putri, kelompok anak putra dalam satu himpunan kelas 7A. Nah, dari masing-masing kelompok itu nanti akan menjadi bagian dari kelas tersebut. Nah, inilah nanti konsep ini akan kita bahas mengenai pengertian himpunan bagian, dan juga di himpunan bagian ini ada teknik untuk mencari banyak himpunan bagian dengan menggunakan teknik segitiga Pascal. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik, mari kita bahas mengenai pengertian himpunan bagian. Apakah yang dimaksud dengan himpunan bagian? Jadi, apabila ada suatu himpunan A, itu dikatakan sebagai himpunan bagian atau subset dari himpunan bagian himpunan B, ya, jika A itu termuat di dalam B. Jadi kalau A itu merupakan himpunan bagian dari B, itu jika A itu termuat di dalam B. Coba kita perhatikan diagram Venn. Kita sudah membahas diagram Venn di video yang pertama ya. Ini ada himpunan semestanya, kemudian di dalam semesta itu ada himpunan A, B, C yang dibicarakan. Nah, sekarang dari himpunan semesta ini ya, kalau kita memperhatikan pengertian di sini, maka di dalam himpunan semesta ini ada himpunan B, dan himpunan A itu termuat di dalam B, sehingga bisa kita buat kesimpulan bahwa himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B karena setiap anggota A. Jadi setiap anggota A ini itu juga merupakan anggota B. Jadi setiap anggota A ini juga merupakan anggota B, sehingga dikatakan bahwa A itu merupakan himpunan bagian dari B. Ditulis lambangnya A, dibaca ini himpunan bagian dari B. Ini adalah lambang himpunan bagian. Jadi diingat-ingat lambangnya ya, seperti huruf C tapi agak memanjang ya. Nah, demikian juga kalau misalkan ada suatu himpunan C, jika terdapat anggotanya yang tidak menjadi anggota himpunan B, jika misalkan ada satu anggota pun atau bahkan semuanya itu tidak menjadi anggota B, maka C itu bukan himpunan bagian dari B. Coba kita perhatikan, ini himpunan C. Jadi yang menjadi anggota itu hanya yang bertemu di sini, berarti yang di luar ini bukan menjadi anggota B. Maka dikatakan bahwa C ini merupakan bukan himpunan bagian B. Ditulis seperti ini, C bukan himpunan bagian dari B. Lambangnya seperti huruf C ini ya. Jadi lambang ini adalah yang atas ini himpunan bagian, kalau bukan tinggal diberi tanda coret. Nah, selanjutnya lebih jelasnya ya. Oke, sekarang kita perhatikan dari gambar diagram Venn ini. Maka dari gambar diagram Venn ini bisa kita simpulkan, kita peroleh bahwa A itu merupakan bagian dari B. Jelas ya, A merupakan bagian dari B. Kemudian A itu juga merupakan himpunan bagian dari S semestanya. Jadi karena semua anggota A itu termuat di dalam S. Kemudian B itu juga bagian dari S. C juga bagian dari himpunan semesta atau S. Dan C itu bukan himpunan bagian dari B. Demikian juga C itu bukan himpunan bagian dari A, karena C sama A nya adalah saling lepas. Gambarnya dalam diagram Venn berarti tidak ada anggota yang sama, otomatis C sama A bukan himpunan bagian. Selanjutnya, bagaimana mengenai himpunan kosong? Himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong itu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Berarti lambangnya itu kurung kurawa saja atau lingkaran dicoret itu ya, beberapa di video 1 sudah kita bahas. Nah, sekarang himpunan kosong ini akan merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi himpunan kosong ini akan menjadi himpunan bagian dari suatu himpunan manapun. Nah, ini kayak dipahami ya. Jadi himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan, sehingga himpunan kosong itu juga merupakan himpunan bagian dari S. Himpunan kosong itu juga merupakan himpunan bagian A. Himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian B, dan himpunan kosong itu juga merupakan himpunan bagian C. Kesimpulannya, himpunan kosong akan menjadi himpunan bagian dari sembarang himpunan. Jadi diingat-ingat, jadi ini akan menjadi himpunan bagian dari sembarang himpunan apapun. Himpunan kosong akan selalu menjadi himpunan
bagian. Selanjutnya kita bahas dua contoh agar anak-anak lebih jelas ya. Ada 3 himpunan ABC, masing-masing anggotanya diketahui. Tuliskan hubungan himpunan bagian dan bukan himpunan bagian dari 3 himpunan di atas. Kita bahas untuk yang soal yang pertama. Maka dari anggota ABC bisa kita peroleh bahwa himpunan B itu merupakan bagian dari A. Kenapa? Karena semuanya anggota dari B itu menjadi anggota A. Yang kedua adalah C merupakan bagian dari A. Kenapa? Juga semuanya ini menjadi anggota A. Dan yang bukan himpunan bagian adalah himpunan B ini bukan bagian dari C. Karena apa? Ada anggota himpunan B yaitu 2 yang tidak menjadi anggota C. Selanjutnya yang soal yang kedua, ada 3 himpunan kita 3 himpunan A, B, C yang masing-masing anggotanya diketahui. Tentukan semua himpunan bagian dari himpunan berikut. Yang A 1,2 berarti anggotanya banyak anggota, ada 2. Kita data himpunan bagian dari A. Yang pertama yang 0 anggota. 0 anggota itu artinya tidak punya anggota, berarti hanya ada 1 yaitu himpunan kosong. Ingat materi sebelumnya bahwa himpunan kosong itu akan menjadi himpunan bagian suatu himpunan. Yang kedua yang terdiri dari 1 anggota, berarti himpunan 1, himpunan 2 ada 2 himpunan. Yang 2 anggota yaitu himpunan itu sendiri 1 himpunan, berarti jumlahnya ada 4. 1 tambah 2 tambah 1, 4 himpunan bagian. Kalau 2 anggota 4 himpunan. Kemudian yang B 1, 2, 3 ada 3 anggotanya. Kita data seperti yang nomor 1 ya, yang kosong selalu menjadi himpunan bagian. Kemudian yang 1 anggota 1, 2, 3 ada 3 himpunan. Yang 2 anggota 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 himpunan. Yang 3 anggota yaitu himpunan itu sendiri, berarti 1 himpunan. Totalnya ada berapa? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ada 8 himpunan bagian. Kalau 3 anggota 8. Selanjutnya yang berikutnya himpunan C ada yaitu ada 4 anggotanya 1, 2, 3, 4 ya. Kita data seperti sebelumnya, yang kosong ada 1 himpunan, kemudian yang 1 anggota 1, 2, 3, 4 himpunan, yang 2 anggota 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 6 himpunan. 3 anggota 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4 ada 4 himpunan. Yang 4 anggota 1, 2, 3, 4 1 himpunan, berarti totalnya ada 16 himpunan bagian. Nah sekarang nanti dari 3 soal ini nanti kita akan bisa memperoleh rumusnya. Bagaimana kalau ini saya tambah jadi 5, menjadi 6. Nah, himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan ini namanya bisa disebut adalah sebagai himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan A. Misalkan ya, ada suatu himpunan A, berarti semua himpunan bagian dari suatu himpunan A itu disebut himpunan kuasa. Dari A dilambangkan PA. Jadi PA itu merupakan himpunan kuasa dari himpunan A, himpunan bagian dari himpunan A. Nah, banyak himpunan kuasa, ini rumusnya 2 pangkat N. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kalau 2 menjadi 4 himpunan, kalau 3 anggota banyaknya 8 himpunan, kalau 4 anggota 16 himpunan. Ini diperoleh dari sini 2 pangkat N. Jadi yang N itu banyak anggota himpunan. Berarti yang 4 ini berasal dari 2 pangkat 2. Yang 8 ini 2 pangkat 3. Yang 16 ini dari 2 pangkat 4. Jadi nanti kalau ada soal yang ditanyakan berapa banyak himpunan kuasanya atau semua himpunan bagian, maka kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. Kalau misalkan ada 5, berarti 2 pangkat 5 32 himpunan bagian. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai berikutnya yaitu segitiga. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai segitiga Pascal. Ini bisa digunakan untuk mencari banyaknya himpunan bagian atau himpunan kuasa. Jadi banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan itu nanti akan membentuk pola segitiga Pascal ya. Perhatikan ini, kalau misalkan kita buat dari puncaknya itu bilangan 1, maka 1 itu menunjukkan himpunan bagian yang terdiri dari 0 anggota. Kemudian 1 adalah himpunan bagian yang terdiri dari 1 anggota.
berikutnya, maka untuk membuat pola berikutnya itu 121 berasal dari 1 tambah 1 2. Ini berarti menunjukkan himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota. Kemudian berikutnya yaitu kita buat polanya. Pola berikutnya itu berasal dari jumlah bilangan di atasnya. Jadi 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, jadi 1 3 3 1. Ini menunjukkan himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Selanjutnya yaitu 1 4 6 4 1 adalah himpunan bagian yang terdiri dari 4 anggota. Kemudian 1 5 10 10 5 1 adalah himpunan bagian dari 5 anggota, dan seterusnya. Jadi kalau ingin mencari hasilnya, maka kita bisa menjumlahkan dari bilangan 2 bilangan di atasnya. Misalkan setelah ini yaitu 1 tambah 5 6, 5 tambah 10 15, dan seterusnya. Oke, baik, lebih jelasnya saya berikan contohnya ya. Ada himpunan A adalah faktor dari 12. Tentukan himpunan A dengan mendaftar anggotanya, kemudian banyak semua himpunan bagian dari A atau banyaknya himpunan kuasa. Kemudian banyak himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota dan 5 anggota. Ini nanti kita gunakan pakai teknik pola segitiga Pascal. Yang pertama, jadi yang himpunan A ini kita daftar dulu anggotanya, karena faktor dari 12 berarti anggotanya adalah 1 2 3 4 6 12. Berarti terdiri dari berapa anggota ini? Ada 6 anggota. Kemudian yang kedua, berapa banyaknya semua himpunan bagian dari A? Maka kita gunakan rumus 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat N, maka N nya di sini adalah 6, berarti 2 pangkat 6 adalah 64 himpunan bagian. Kemudian berikutnya, ini adalah kita cari himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota sama 5 anggota, maka kita gunakan segitiga Pascal. Jadi lanjutan dari sebelah kiri ini ya 1 5 10 10 5 1, maka kalau kita teruskan menjadi yaitu 1 6 15 20 15 6 1. Nah, sekarang ini kita ya, jadi kita jabarkan maksudnya bagaimana nih dari 1 6 15 20 15 1 ini. Kita dari depan ini adalah menunjukkan himpunan bagian yang 0 anggota atau himpunan kosong, kemudian 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, dan 6 anggota. Berarti ini sudah berpasangan antara banyak anggota himpunan bagian dengan himpunan bagiannya, sehingga kalau yang ditanyakan adalah 3 anggota sama 5 anggota, maka ini berada pada ada ini 3 anggota ada 20, kemudian 5 anggota ada 6. Berarti kesimpulannya yang terdiri dari 3 anggota adalah ada 20 himpunan bagian, 5 anggota ada 6 himpunan bagian. Kesimpulannya berarti jadi himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota adalah 20 himpunan, kemudian 5 anggota ada 6 himpunan. Ya, demikian kita bisa menggunakan banyaknya himpunan bagian itu dengan segitiga Pascal. Jadi kalau misalkan tanpa segitiga Pascal, anak-anak harus mendaftar semua himpunan, maka itu akan lama, sehingga dengan segitiga Pascal ini bisa mempermudah untuk mencari banyaknya himpunan kuasa. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.